Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Mr. Julma Tutorial. Pada video ini kita akan bahas tentang notasi sigma. Oke, saya mulai ya. Di sini ada pengertian notasi sigma. Jadi notasi sigma itu adalah notasi yang teman-teman gunakan untuk menyingkat penulisan dari sebuah deret. Jadi kalau kita punya suatu deret angka, teman-teman bisa singkat penulisannya dengan sebuah notasi sigma. Oke, nah notasi sigma itu punya bentuk seperti ini teman-teman. Nah bentuknya seperti ini. Seperti huruf E ya, ini dibaca sigma. Nah, teman-teman lihat di sini ada indeks. Di sini indeksnya adalah I, teman-teman. Kemudian di sini M adalah batas bawah, kemudian N di atas ini adalah batas atas. Nah, di sini ada UI atau kalimat matematika yang bergantung dengan I. Nanti teman-teman lebih jelas deh kalau saya kasih contoh. Nah, teman-teman di sini ada batas atas batas bawah yaitu M dan N. Itu harus bilangan bulat ya, teman-teman ya. Teman-teman masih ingat kan bilangan bulat? Ya, bilangan bulat itu bisa negatif atau positif, tapi tidak termasuk pecahan. Oke ya, teman-teman. Nah, di sini N-nya harus lebih besar sama dengan M. Jadi boleh sama, tapi nggak boleh N-nya lebih kecil. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman akan lebih paham di penjelasan berikutnya. Oke, nah saya kasih contoh sederhana. Nah, di sini kita punya notasi sigma. Di sini saya punya sigma I. Nah, I di sini sama dengan 1, artinya indeksnya kita mulai dari 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini I di sini harus sama dengan I di sini ya. Jadi harus matching gitu. Jadi kalau misalnya di sini I, teman-teman di sini juga I. Nggak boleh di sini I, di sini M. Jadi harus sama. Oke, kemudian di sini ada batas atas 5. Indeksnya I, batas bawah 1, batas atas 5. Nah, cara penggunaannya adalah teman-teman ganti I di sini dimulai dari 1. Jadi ini 1 di sini kayak starting point-nya gitu ya. Nah, teman-teman mulai dari 1, setelah 1 lanjut ke 2, kemudian 3, 4 sampai 5 karena batas atasnya 5. Nah, setelah itu teman-teman jumlahkan semuanya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Oke, bisa ya, mudah ya? Oke. Di sini di bawah saya ganti indeksnya menjadi N, maka di sini juga harus N. Jadi harus sama, teman-teman. Nah, ini sama aja sebenarnya. Teman-teman jangan bingung dengan penulisan indeksnya. Teman-teman mau gunakan I, J, K, N, M itu tidak masalah gitu ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman sampai sini? Oke, saya kasih contoh yang kedua supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Di sini ada sigma N sama dengan 1, artinya dimulai dari 1 sampai 5. Kemudian di sini ada kalimat matematikanya, di sini N sama-sama N ya. 2N tambah 1, teman-teman. Nah, yang kita ganti adalah di sini si N-nya. Kita mulai dari 1. Teman-teman lihat di sini, kita mulai dari 1 di sini. Kemudian 2 kali 1 tambah 1. Kemudian teman-teman jumlahkan dengan penggantian N-nya yang kedua, yaitu 2 di sini, teman-teman. Lanjut sampai ke 3, sampai ke 4, kemudian sampai ke 5. Karena di sini batas atasnya adalah 5. Jadi cukup sampai di sini, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan nanti kita belajar di step berikutnya. Oke. Sampai sini kira-kira teman-teman bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan mungkin boleh chat di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini contoh-contoh di atas kita mulai dari sebuah notasi sigma. Kemudian kita ganti indeksnya. Nah, kira-kira teman-teman kalau misalnya teman-teman dikasih deretnya, kemudian teman-teman diminta mencari notasi sigmanya gimana? Oke, kita akan coba ya. Nah, teman-teman di sini saya ambil beberapa soal atau contoh ya. Nah, di sini ada sebuah deret. Yang pertama ini teman-teman ya. Kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang saya minta teman-teman bisa nggak cari batas atas, bawah, kemudian kalimat matematikanya. Nah, teman-teman sebenarnya ini kan mudah ya. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Hanya di sini mulai dari 2, teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan di sini N boleh di sini. Nah, kalau teman-teman di sini gunakan N, maka teman-teman indeksnya teman-teman mulai bukan dari 1. Nah, sekali lagi indeks tidak selalu mulai dari 1, teman-teman bisa dari berapa aja selama di bilangan bulat. Supaya di sini muncul yang pertama 2, maka teman-teman gunakan di sini adalah 2, teman-teman. Kemudian di sini kita punya 6, maka batas atasnya adalah 6. Gitu ya, teman-teman ya.
Jadi batas bawahnya 2, batas bawah 6, indeksnya N. Kalau teman-teman ganti N-nya, maka hasilnya adalah seperti yang di kiri ini. Paham ya teman-teman? Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana kalau saya mau indeksnya saya mulai dari 1? Apakah bisa? Tentu bisa gitu ya. Teman-teman bisa juga gunakan indeksnya di sini. Teman-teman misalkan saya pengen mulai indeksnya dari 1. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Maka di sini supaya angka pertama yang muncul adalah 2, maka teman-teman gunakan di sini N tambah 2. N tambah 1 teman-teman. Maksudnya jadi 2 ya. 1, kalau teman-teman ganti N-nya 1, maka 1 tambah 1, 2. Maka di sini batas atasnya supaya 6 gitu ya, supaya angka terakhir 6, maka di sini teman-teman ganti dengan 5. Begitu teman-teman. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Contoh berikutnya. Nah, di sini teman-teman dikasih angka atau deret yang mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah angka-angka kelipatan 2 gitu ya. Nah, teman-teman langsung tahu nih, kalau kelipatan 2, teman-teman pasti bisa buat di sininya 2N teman-teman. Nah, ini nggak selalu N teman-teman ya. Di sini saya pakai N, tapi kalau teman-teman pakai IJ nggak masalah. Yang penting di sini matching sama. Nah, berarti di sini teman-teman ganti N-nya sama dengan 1. Kalau teman-teman ganti N-nya 1, maka muncul 2. Nah, yang terakhir di sini 14. Maka teman-teman 14 itu kan 2 kali 7. Maka di sini teman-teman punya batas atasnya itu adalah 7 teman-teman. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya di sini ada angka 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kalau teman-teman ini kan teman-teman langsung tahu ya, ini kan bilangan kuadrat ya. Betul ya teman-teman ya? Jadi mulai dari 1, 4, 9. Ini teman-teman bisa ganti sebenarnya dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat ya. Kemudian di sini 3 kuadrat, 4 kuadrat, kemudian 5 kuadrat. Nah, teman-teman bisa ganti dong. Nah, sekarang saya ganti menjadi K deh supaya nggak selalu N ya. Maka di sini saya buat di sini K, teman-teman di sini K kuadrat ya, karena harus dikuadratkan. Di sini teman-teman mulai dari 1. Kemudian karena di sini ada 5 suku, maka teman-teman kasih batas atasnya adalah 5. Bisa ya teman-teman ya? Udah ya teman-teman? Oke, kita pindah ke contoh berikutnya. Nah, sebelum pindah ke contoh berikutnya, saya coba bahas dulu yang contoh yang ini teman-teman. Supaya contoh yang di atas lebih mudah. Harusnya sih begitu ya. Nah, di sini teman-teman ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini bilangan ganjil teman-teman tahu nggak polanya apa ya? Nah, kalaupun teman-teman nggak tahu begini aja. Nah, teman-teman di sini kan teman-teman tahu nih, selisihnya di sini 2, masing-masing 2. Oke, 2 ya, betul ya? Nah, karena selisihnya 2, nah ini bisa teman-teman gunakan juga untuk contoh yang lain. Kalau selisihnya sama gitu ya. Nah, kalau selisihnya sama itu 2, maka teman-teman bisa tuliskan di sini langsung aja, percaya teman-teman di sini ada 2N teman-teman. Oke. Nah, masalahnya kalau teman-teman mulai di sini indeksnya dari 1, itu kan teman-teman kalau ganti 1 baru 2 ya. Coba deh kalau teman-teman ganti N-nya 1 ke 2N ke teman-teman ganti 1 di sini, 1 di sini teman-teman masukkan ke 2N di sini, maka 2 hasilnya, bukan 1. Sementara kan harusnya 1 ya. Nah, teman-teman mikirnya begini, di sini 2, di sini 1 gitu ya. Nah, 2 supaya menjadi 1 teman-teman harus kurangkan dengan 1. Jadi sini teman-teman kurangkan dengan 1. Coba deh teman-teman kalau misalnya teman-teman ganti 2 kali 1, 2 kali 1 kurang 1 dapatnya 1. Coba kalau teman-teman ganti 2, 2 kali 2 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Oke, betul ya? Jadi ini bentuknya seperti ini sudah pas, 2N-1. Ini indeksnya mulai dari 1, teman-teman bisa hitung sukunya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka teman-teman ganti batas atasnya menjadi 7. Gitu teman-teman. Bisa teman-teman? Oke, saya yakin teman-teman bisa deh. Oke, kita lanjut ke soal yang sebelumnya. Nah, kenapa saya kasih soalnya lanjut dulu ke sini supaya karena di soal yang sebelumnya ada pola seperti ini, teman-teman. Gitu maksudnya. Nah, di sini ada deretnya 1, 2/3, 3/5, 4/7, 5/9. Nah, kalau teman-teman lihat,
1 di sini teman-teman bisa ganti sebenarnya menjadi apa coba teman-teman? Di sini kalau kita lihat di atas ya, ini angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang di bawah 3, 5, 7, 9. Nah, teman-teman bisa ganti 1 di sini menjadi 1 dibagi 1 gitu. Ya, betul ya? Jadi ini pecahan nih gitu ya, teman-teman bisa ganti ini sebuah pecahan di sini. Kita buat pecahan di sini. Kalau teman-teman lihat di atas itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti itu sebenarnya teman-teman bisa ganti dengan N ya. Nah, yang di bawah sini kan 1, 3, 5, 7, 9. Sama dengan yang contoh setelahnya yang ini ya, yang ini. Itu dia punya polanya 2N-1. Bisa dipahami teman-teman? Oke, 2N-1 nih teman-teman, saya ganti di sini. Di sini indeksnya pasti mulai dari 1. Sukunya ada 5 teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka teman-teman ganti indeksnya menjadi 5. Itu teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman bisa ya, bisa ngikutin ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada 2, 4. 2 ke 4 tuh kali 2 ya. 4 ke 8 kali 2. 16 juga 8 kali 2. Kali 2, 32. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini harusnya teman-teman langsung dapat. Ini adalah sebenarnya 2 pangkat ya. 2 pangkat. Jadi teman-teman bisa gunakan di sini 2 pangkat. Saya misalkan K. Nah, supaya angka pertama yang muncul 2, maka teman-teman pastikan K-nya harus mulai dari berapa? 1. Betul. Jadi teman-teman mulai dari 1. Artinya, indeksnya teman-teman buat mulainya itu dari K sama dengan 1. K sama dengan 1. Nah, teman-teman batas atasnya berapa? Teman-teman bisa langsung sih begini. Hitung aja sukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku. Maka teman-teman bisa tulis batas atasnya di sini adalah 6. Jadi kita punya notasi sigmanya seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti akan ada banyak contoh lain yang teman-teman temukan. Nah, teman-teman diminta menentukan notasi sigmanya. Nah, ini saya ambil beberapa contoh supaya ada gambaran buat teman-teman. Nanti kita akan latihan soal, kita akan coba soal yang mungkin lebih kompleks. Ya, oke. Kita lanjut sedikit lagi teman-teman. Oke, di sini saya punya 2 contoh terakhir teman-teman. Tapi prinsipnya sama ya teman-teman ya. Nah, contoh yang berikutnya ini agak unik teman-teman karena di sini saya kasih sebuah deret tapi di sini tandanya bergantian. Nah, di sini saya mulai dari -1, 2, -3, 4, -5, 6, -7. Ada 7 suku ya. Nah, teman-teman tadi sudah dapat contoh sebelumnya. Artinya bilangan dari 1 sampai 7 dijumlahkan. Nah, ini sebenarnya mirip teman-teman, sama aja teman-teman. Teman-teman bisa tuliskan di sini N atau K ya, teman-teman K aja ya. Boleh K di sini. Kemudian di sini indeksnya saya buat 1 sampai 7. Nah, masalahnya kalau teman-teman ganti indeksnya dari 1 sampai 7, itu dapatnya positif semua. Nah, supaya teman-teman dapatkan tandanya itu ada negatif, maka teman-teman tambahkan apa? Kira-kira teman-teman bisa nggak? Tahu nggak? Nah, teman-teman tambahkan di sini ada namanya -1. Teman-teman pangkatkan dengan indeks ya. Kemudian di sini kali K. Coba deh. Kalau teman-teman ganti indeksnya 1, maka di sini kita muncul bilangannya 1. Kemudian -1 pangkat 1. -1 pangkat bilangan ganjil pasti hasilnya negatif. Maka jadinya -1. Kalau teman-teman ganti ini K-nya 2, maka di sini coba ya, kalau teman-teman saya ganti K-nya 2, berarti -1 pangkat 2 kali 2. -1 kan pangkat 2 ini kan jadi positif ya. Positif kali 2. Positif 1 kali 2, maka di sini dapatnya 2. Jadi cocok teman-teman di sini. Dan seterusnya. Jadi kalau deretnya ganti tanda, teman-teman bisa gunakan -1 pangkat K. Ini kalau ada kalaunya teman-teman. Kalau bilangan atau tanda bilangan pertamanya dimulai dari minus teman-teman, maka teman-teman bisa gunakan faktor ini. Jadi teman-teman ke depan mungkin akan bertemu dengan bentuk seperti ini. Kalau diawali dengan minus, teman-teman gunakan faktor ini, -1 pangkat K. Karena dimulai dari pangkat 1,
itu pasti negatif duluan. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, saya pikir cukup bisa dipahami. Oke, nah gimana kalau misalnya dimulai bukan dari negatif, tapi dari positif? Nah, kira-kira teman-teman bisa nggak dapatin faktornya? Ini mirip seperti contoh yang di atas ya, yang di bawah di sini. Hanya bedanya, saya mulai dari plus 1. Gitu. Kalau dari plus 1, ini sih sama aja ya. K-nya sama dengan 1. Indeksnya 7. Batas atasnya 7. Kemudian teman-teman di sini udah pasti muncul sebuah K di sini. Hanya teman-teman di sini pangkat yang pertamanya, bilangan pertamanya harus positif. Minus 1 itu supaya positif pangkatnya harus genap. Maka teman-teman tambahkan di sini minus 1 pangkat indeksnya si K, teman-teman tambahkan 1 gitu. Karena kalau teman-teman masukkan K-nya 1, maka 1 tambah 1 itu 2. Jadi kalau teman-teman ganti K-nya 1, masukin ke sini, 1 tambah 1 itu 2, minus 1 pangkat 2 itu positif, kali K-nya 1, maka dapatnya 1. Dan seterusnya teman-teman. Oke? Begitu teman-teman. Bisa dipahami ya untuk notasi sigma dasar ya kita di awal-awal ini. Teman-teman saya yakin bisa ikutin. Oke? Dari saya sekian segitu dulu untuk pembahasan notasi sigma. Video berikutnya kita akan belajar sifat-sifat notasi sigma, teman-teman. Jadi semoga apa yang saya jelaskan boleh dipahami teman-teman, dan pastinya semoga bisa membantu teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.